Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Kuswati, jurusan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul. Di sini saya akan membuat video mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila. Seperti yang kita tahu, Pancasila merupakan dasar negara yang tentunya memiliki peran penting bagi Indonesia. Pancasila digunakan sebagai landasan untuk membuat hukum yang berlaku di negara kita dan wajib untuk dipatuhi. Sebelumnya kita harus mengenal mengenai apa aja sih nilai-nilai Pancasila itu. Nilai-nilai Pancasila yang wajib diketahui adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, saat ini saya akan menghadirkan beberapa narasumber yang saya ambil. Baiklah, saya akan menanyakan beberapa narasumber yang diambil dari teman kerja saya. Bagaimana sih implementasi nilai-nilai Pancasila itu di kehidupan kita? Yuk, satu-satu kita tanyakan apa pendapat mereka. Mbak Nurul, menurut Mbak Nurul, bagaimana sih nilai Pancasila pada poin 5, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Menurut saya, keadilan sosial yang ada di dalam nilai Pancasila itu masih belum sesuai, masih belum benar. Pada hakikatnya di negara Indonesia masih banyak keadilan yang menurut saya keadaan sosial yang ada di nilai Pancasila belum berjalan secara baik. Karena pada hakikatnya di negara Indonesia itu masih banyak keadilan yang tidak sesuai. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda sejak dini harus memperbaiki keadaan saat ini, dimulai dari hal yang kecil. Oke, jadi menurut Mbak Nurul ini keadilan saat ini belum berjalan dengan baik ya di Indonesia. Jadi kita sebagai generasi muda harus menerapkan nilai-nilai tersebut sejak dini ya, terutama mungkin pada lingkungan keluarga ya Mbak ya. Iya, betul banget. Oke, terima kasih Mbak untuk waktunya. Nilai Pancasila sila ketiga yaitu persatuan Indonesia di Indonesia kita saat ini. Oke, baik. Menurut saya untuk persatuan Indonesia itu sudah lumayan lah ya, tapi belum merata keseluruhan. Namun banyak juga sih kita kan kadang menurut saya untuk persatuan di Indonesia itu sudah berjalan lumayan lah ya. Kita kadang-kadang kalau untuk bencana alam itu kita kadang prioritas juga untuk saling membantu. Tapi kalau kadang kita itu terpecah belah itu karena hoax. Sekarang kan zaman digital, jadi masyarakat itu mudah terpecah dengan informasi yang mengandung hoax. Jadi untuk sekarang ini untuk persatuan Indonesia itu masih kurang stabil seperti itu. Oke, berarti sebenarnya persatuan Indonesia itu sudah berjalan, tapi berhubung saat ini terlalu teknologi dan banyak hoax ya, jadi terkadang mereka terprovokasi juga dengan hoax ya, malahan yang lebih banyak itu hoax yang dipercaya daripada kenyataannya ya. Enggak langsung mencari dulu narasumber yang benar itu apa sih gitu, informasinya yang benar seperti apa gitu. Oke, baik Mbak Dewi, terima kasih banyak Mbak. Klik. Menurut Mbak Ita, apa sih fungsi Pancasila itu? Fungsi Pancasila merupakan ideologi negara. Pancasila merupakan dasar yang paling kuat bagi negara Indonesia. Pancasila merupakan fondasi untuk membentuk suatu negara dan warga negara yang seutuhnya, yang menciptakan perdamaian bagi negaranya. Sangat penting kita mempelajari nilai-nilai Pancasila sejak dini. Kita terapkan nilai-nilai Pancasila pada anak kita dari lingkungan yang kecil, yaitu keluarga. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ita. Jadi dari beberapa narasumber yang tadi saya wawancarai, diambil kesimpulan bahwa sebenarnya nilai-nilai Pancasila itu sudah baik untuk membentuk suatu negara yang aman dan damai. Tetapi pada saat ini di era globalisasi
banyak pelencengan atau nilai-nilai Pancasila yang disalahartikan dari nilai-nilai yang sesungguhnya. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda, kita wajib mengajarkan kepada anak kita di rumah itu bagaimana nilai-nilai Pancasila secara seutuhnya, agar kedepannya nanti Indonesia kita ini adalah menjadi negara yang aman, tentram, dan damai. Terima kasih.